Kita lanjutkan, jadi kita sudah bertemu dengan 9 orang ini untuk kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang bersifat tatap muka meskipun secara maya. Namun demikian lebih berat ya, daripada kita nanti tidak wajahnya, biar tidaknya Bapak juga ada ada sense untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Bapak juga merasa di 1 tahun yang lalu, jadi dalam 1 tahun tidak ada kelengketan lah ya antara guru dan siswa. Karena apa? Karena tentu tidak pernah berjumpa. Nah, karena pada saat ini kemarin sudah disiapkan untuk bertemu tapi ternyata masih gagal maning, maka kita mau tidak mau harus bertemu wajah meskipun secara terbatas. Oke, kita mulai dengan berdoa dulu. Ayo siapa sih? Zaki, pimpin doa Zaki. Muhammad Zaki, tolong pimpin doa, silakan. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Muhammad Zaki. Pagi hari ini sudah dibuka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Yang penting adalah bahwa hati kita terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan, karena sumber ilmu pengetahuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya ikhtiar, berproses untuk pembelajaran agar ilmu dapat masuk ke dalam hati dan otak kita. Anak-anakku yang berbahagia, kita mulai pembelajaran kali ini. Ini ya Bapak share share presentasi dulu. Sinyalnya kurang bagus ini, jadi agak lambat. Baru nampak sedikit. Oh, salah muncul. Sabar ya. Sudah kelihatan? Anak-anak? Sudah bisa melihat? Halo? Assalamualaikum. Sudah melihat presentasi Bapak? Kelihatan? Belum ada. Pak. Belum? Belum ada, Pak. Masih di langitnya. Ya, Pak. Sudah? Nah, sudah kelihatan ya? Belum. 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 Sudah ada yang masuk lagi. Oh, belum ya? Nanti saya ulang lagi kalau belum. Sudah belum? Belum. Oh, kita ulang lagi. Oh, ya. Kok enggak nyangkut di mana ini? Ya, sudah? Ya, sudah masuk ya? Di sini sudah ada tulisan share meet. Oke. Keluar sudah? Udah. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Share to meet, Google Meet. Ada? Ada, Pak. Oke, dulu kita cek. Ya, memang ya sudah masuk berarti ya. Oke, jadi materi kali ini adalah, kalau clue-nya atau kata kuncinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu kata kuncinya. Yang kedua, kata kunci yang harus kita pahami adalah kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, dan
kitab Taurat, ya. Ada yang mau masuk lagi nih? Belum? Jadi kita mulai pembelajaran ini. Saya usahakan atau Bapak usahakan untuk mengadopsi kurikulum sekolah penggerak dengan pola paradigma baru, yaitu paradigma merdeka belajar. Ya. Jadi merdeka belajar itu maksudnya adalah saya buat semacam ini ya, biar kita ada elaborasi baru. Jadi yang pertama mulai dari diri sendiri, waktu itu sudah kita jalankan. Yang kedua, eksplorasi konsep itu adalah bahan materi. Ini isinya adalah materi ya, materi di bab ini. Yang ketiga, ruang kolaborasi adalah diskusi dengan temannya. Di e-learning ini, silakan mengkomentari pendapat teman lain. Jadi setidaknya membuat pendapat dan mengomentari pendapat lain. Ya. Di ruang kolaborasi, kalian harus punya pendapat sendiri dan mengomentari pendapat temannya minimal 1 orang. Yang ketiga, refleksi. Ya. Refleksi ini mengisi tentang bagaimana sikap kita terhadap perilaku kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya. Yang keempat, demonstrasi konseptual. Isinya adalah tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, yang harus diunggah di pembelajaran ini. Berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman, coba saya lihat isinya. Saya lupa apa yang isikannya. Tapi ini berupa penilaian juga ya, mengelaborasi. Nah, jadi ini ya perintahnya, kisah teladan ini baca kemudian ceritakan kembali pada teman-teman. Tapi kan tidak mungkin ya. Saya akan kembali ya, diskusikan pelajaran yang seperti itu. Kemudian jika hasil tugas berupa narasi ditulis dengan kirim di sini ya. Kalau berupa video juga dikirim di sini. Boleh bersifat naratif, boleh bisa video ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi elaborasi pemahaman. Kemudian dilanjut dengan koneksi antar materi. Koneksi antar materi adalah pemahaman kalian terhadap materi-materi ini dan materi yang akan datang. Ini tidak ada berkaitan dengan nilai, ya, tidak ada kaitannya dengan salah benar, maaf, kalau kalian ada, tidak ada kaitannya dengan salah benar, tapi ini berkaitan dengan assessment, ya, jadi AKM ya, untuk membiasakan belajar dari pemahaman dirinya sendiri. Saya lihatkan ya, contohkan, nanti kita lihatkan dari awal. Jadi ini ya, saat mengevaluasi perkataan seseorang, saya fokus pada kualitas pendapatnya, bukan pada orang yang berkata. Sangat setuju, kliknya nanti ya, tidak setuju, beberapa setuju. Jadi nanti kalian akan mengungkapkan, nah, sampai berapa? Sampai 20. Nah, kalau baru klik di sini untuk melanjutkan ya. Jadi nanti lanjutkan sampai nanti kalau diperintah simpan ya. Nah, itu caranya menggunakan paradigma merdeka belajar. Artinya apa? Artinya kita semua akan melakukan langkah-langkah ini. Merdeka kan M, E, R, ya, D, E, K, A, kan merdeka ya. Jadi saya buatkan begitu biar kalian merasa enak ya. Jadi apa yang belum diselesaikan aksinya. Aksi berarti praktek ya. Praktek itu ya. Nah, ini ya. Praktek itu silakan kalian kerjakan di buku sesuai dengan tugas di bawah ini ya. Kemudian kirimkan ke sini baru Bapak beri penilaian. Ya, oke. Jadi mulai dari M. M sudah ya di minggu yang lalu ya. Konstruksinya sudah didiskusikan pada minggu yang lalu. Tapi kalian buka lagi juga ya. Karena kemarin belum saya set dengan baik. Ini yang berpendapat baru berapa ini? Bisa dibaca ya di sini. Jadi kalau mau ngeklik teman kalian boleh ya langsung misalnya pendapat dia hidup harus memiliki tujuan yang jelas ya.
Jadi Bapak bisa melihat juga, Bapak juga bisa mengomentari, ya. Ya, silahkan diaktif saja, nggak apa-apa. Ini untuk belajar cara berpikir, ya, berdasarkan apa yang kita pelajari ini. Ya, pertama mulai dari diri sendiri. Baca lagi mulai nggak apa-apa. Kita ngulang-ulang tidak apa-apa. Kedua, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu masuk kepada bahan atau materi pokok, ya, yang secara deskriptif, ya, penjelasannya jelas apa dipaparkan di sini. Ini modelnya adalah model buku. Jadi bagaimana caranya kita baca? Nah ini ya, baca. Kalau ada misalnya ada video semacam ini, tinggal ditonton, diklik. Terus apa yang dilakukan? Aktivitas baca, ya kan? Baca. Ya, kemudian ini kan tanda panah di sini. Sebentar ya, internetnya sinyal kurang begitu bagus. Nah ini ya, ke kanan berarti ke materi berikutnya ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke ringkasan ya. Jadi diurut ya. Nah ini sudah, terus ya bisa dibaca kegiatannya itu, nanti klik ya. Kalau ini kan karena ini sinyalnya ya, sabar. Nah klik lagi ke kanan, dibaca lagi, baca secara rinci ya, baca secara rinci. Ya, kalian sebetulnya sudah tidak memerlukan buku, hanya membantu pada saat kalian mengerjakan tugas-tugas. Pada saat proses kalian hanya bisa secara eksploratif bisa melihat di ini ya, di learning ini ya, di dashboard. Kemudian yang keempat, nah ini kan kalau belum jelas klik ke kanan lagi, kalau mau lanjut klik ke kanan ya, kalau kanan ke kiri. Ya, ini prosesnya agak lama. Ini kaitannya dengan sinyal dan internet. Ini sinyalnya tidak penuh ya. Ini sudah Bapak set sedemikian rupa ya. Insya Allah membantu kalian. Ya, ini perbedaan cukup. Ya. Jadi nanti penjelasannya. Nah, ini yang ada di sini mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi nanti kalau tambahan adalah di buku yang sudah dibagikan di perpus, ya, kalian untuk menambah pemahamannya dan untuk mengerjakan tugas-tugas agar tidak sambil melihat HP ya, biar matanya istirahat. Lanjut, ini sampai ringkasannya. Ya. Nah ringkasan ini berupa file dan tinggal download saja, tidak dibaca ya. Jadi kalau mau download filenya, kemudian mau di print misalnya, punya printer, ya silahkan. Nah ini kalau ya sudah begini, kalian kan bisa langsung klik ruang kolaborasi, berarti melanjutkan. Nah ruang kolaborasi ini adalah diskusi dengan temannya seperti tadi ya. Nah ini sudah ada, ini yang kemarinnya. Tuh, ini kok ada assalamualaikum saja ya, jadi jangan cuma assalamualaikum lah ya. Jadi komentarnya di sini, karena Bapak membaca komentarnya di sini. Misalnya Maitri Handayani, ya komentarnya ini, yang mengomentari siapa ya, Bapak aja. Jadi nanti kelihatan juga siapa yang aktif dan tidak. Ini adalah kegiatan berkaitan dengan keaktifan. Jadi penilaian berkaitan dengan keaktifan ada di ruang kolaborasi. Bagaimana caranya? Klik tambah. Saya yakin ini yang teman-teman sudah bisa ya. Klik tambah baru tulis ya. Kalau kalian sudah menulis sini, mau mengkomentari teman atau mengklik teman, tinggal misalnya Rianti ya, mau mendapat terkait dengan Rianti, klik tinggal Rianti. Menanggapi cara beriman kepada kita Allah. Ini kan masih cara beriman kepada kita Allah, bagaimana caranya? Cuma judulnya saja ini ya. Belum lengkap ya, saya bisa cek ya. Tuh ya. Cara beriman. Nah, caranya belum lengkap. Nah, kalian tinggal apa? Kalau kalian kalau misalnya mau menanggapi, klik tanggap, menanggapi. Kalau mau membuat pertanyaan, tulis di sini ya. Pemantik. Pemantik itu untuk membuat pertanyaan.
Oke. Nah, biar kelihatan lagi saya ke awal dulu. Dari ruang kolaborasi, jadi sudah ke R ya. R-nya ada 2, merdeka, mulai dari sendiri, eksplorasi, ruang kolaborasi sudah, refleksi terbimbing, ya. Refleksi terbimbing. Ini sudah ada yang mengerjakan, ya. Ini sudah ada yang mengerjakan, padahal belum saya set waktunya ya. Nanti baru setelah ini baru Bapak saya setkan untuk waktu pengerjaan ini. Apa sih isinya ya? Nanti langsung dikerjakan di sini saja. Ya, terbimbing itu artinya berkaitan dengan pendapat kita, mengarah ke apa? Berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah atau iman kepada Al-Quran secara spesifik. Ya. Demonstrasi kontekstual sudah saya tadi jelaskan. Ya. Ini ya apa namanya? Kalau kita lihat, ya coba cek ya. Ini sudah dia mengerjakan 3 orang. Ini ulangan ya, 50 soalnya. Ya, 50 soalnya. Oke, jadi baru masuk lagi ke elaborasi pemahaman seperti tadi ya. Jadi nanti setelah pertemuan ini kalian adalah kegiatannya mengerjakan sampai selesai ya. Sampai selesai itu artinya Bapak sudah jelaskan kapan waktunya, koneksi antar materi ya, tadi sudah. Ini ada kaitannya dengan sikap. Terakhir aksi nyata. Aksi nyata adalah praktek sesungguhnya ya. Prakteknya soalnya sudah ada di situ, apa yang harus dikerjakan ya. Ini misalnya Al-Quran bercerita tentang 5 hal: akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Carilah ayat-ayatnya. Berarti nulis ayat-ayat tentang akhlak. Apa misalnya surat apa, ayat berapa, tulis ayatnya dan artinya. Kemudian ini ya, ini penjelasan ini dijawab minimal 2 alternatif. Kemudian salah satu cara Allah dalam menjaga kemurnian Al-Quran dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Carilah bentuk lain yang merupakan cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Laporkan dan paparkan hasil penelusuran kalian ya, secara individu. Yang kelompoknya tidak usah ya, karena kita tidak memungkinkan mengerjakan secara kelompok. Tapi kalian mau mengerjakan secara kelompok silakan, tetapi penilaiannya secara pribadi ya, diunggah di sini. Ini sudah ada yang mengunggah ya. Siapa nih yang mengunggah ya? Kita lihat. Nah. Mana yang belum? Oh, di mungkin kelas panjang ya. Kita ambil dulu. Di sini masih lihatnya 1 orang ini yang sudah mengumpulkan. Kegiatannya banyak ya. Jadi kalau mengumpulkan baru 1, ya, mengumpulkan baru 1 berarti masih kurang. Jadi sinyalnya, oh ini ada yang ntar dulu ya, ada yang baru masuk. Nah, internetnya apa, sinyalnya kurang cepat. Nanti dia juga ada membaca nama-nama teman sekalian. Jadi tugasnya ada 3 ya. Nah, 3 diupload di sini semua. Ya. Silakan bagaimana caranya, karena pola kalian akan menentukan hasil kalian juga. Ada yang ditanyakan? Nah, saya ulangi lagi ya. Setiap pembelajaran kalian harus klik daftar hadir dulu. Klik daftar hadir, kalian sudah membaca kontrak belajar. Ya, saya ulang lagi kontrak belajarnya. Ya. Ya, asyhadu alla ilaha bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1. Setiap siswa wajib mengisi daftar hadir, klik daftar hadir. Setiap pembelajaran dimulai dengan berdoa, ya.
Pembelajaran PAI dan dimengerti kelas 8 dimulai dengan memperhatikan video atau membaca materi ya sampai dengan ya bab 7 nanti ya materinya ini ya. Nanti masih dirubah ya polanya, ini masih pola yang lama. Bisa saya rubah biar kalian juga bisa. Nah, ini banyak yang masuk. Ya silakan. Assalamualaikum yang baru masuk bergabung. Ini kita sudah hampir setengah jam dan hampir selesai ketika penjelasannya untuk menggunakan e-learning pembelajaran PAI ya kelas 8. Jadi ini sudah dibaca ya, baru kita materi ini kan harusnya sampai tanggal 10 ya. Harus tanggal 10, tanggal 17 libur, maka terakhir adalah tanggal 24 Agustus. Real semua ini harus selesai semua ya. Jadi 24 Agustus ini harus selesai semua. Konfirmasi nanti pada 24 Agustus Bapak akan Google Meet lagi berkaitan dengan siapa saja yang belum, siapa saja yang sudah ya. Atau ada kesulitan-kesulitan ya, atau konfirmasi berkaitan dengan pengiriman yang mungkin tidak terbaca. Kenapa bisa tidak terbaca? Pada saat mengirim sinyal sedang down ya, maka pengiriman tidak sampai tetapi sudah terbaca terkirim. Itu sudah biasa ya. Tetapi karena kita sudah 1 tahun menggunakan e-learning, Bapak yakin sudah tidak ada kendala apa-apa. Silahkan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ya, ini untuk bertanya ya, berdiskusi. Silakan yang mau bertanya. Baru 17 orang ya. Silakan yang mau bertanya. Ayo, Assalamualaikum Tegar. Ya, silakan mau siapa yang bertanya. Oke ya. Saya ulangi lagi dari eksplorasi konsep ini yang materi yang harus kalian ulang-ulang terus. Ya, atau kalau kalian tidak paham yang di sini ya. Nah, itu harus kita kerjakan kembali lagi ke eksplorasi. Ayo. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Pak, materi yang hari ini kita kerjakan apa? Ya. Materinya, Pak. Buka di eksplorasi konsep ya. Itu materinya berkaitan dengan apa kegiatannya dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaannya ya. Ya, saya ulang lagi. Eksplorasi konsep ini, tahu kan explore itu menggali menggali, menambang, menggali, mengambil ya, mengambil keseluruhan dasar-dasar dari materi iman kepada kitab-kitab Allah atau mencintai Al-Qur'an, meyakini kitab-kitab lainnya. Ada di sini semua. Yang berikutnya ini adalah kegiatan untuk apa? Untuk mengeksplor konsep ini ya. Setelah paham ya atau belum paham bisa dieksplor dengan ruang kolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Bisa langsung bertanya dengan teman-teman kalian. Kemudian refleksi itu mengarahkan kita ya, apa yang sudah kita pelajari ya. Kan kalian sudah belajar di kelas 7, di kelas sekolah dasar ya, berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Baru di demonstrasi konseptual itu adalah ulangan hariannya ya. Elaborasi pemahaman itu tugas berikutnya. Koneksi antar materi itu nanti kaitannya dengan psikologis
kita untuk asesmen ya kompetensi minimal ya, biar kita terbiasa pertanyaan-pertanyaan bersifat psikologis. Kemudian aksi nyata. Aksi nyata adalah tugas atau prakteknya. Itu jadi kalau nggak tahu atau nggak paham dengan materi, buka di eksplorasi konsepnya. Saya bukakan contohnya. Ini materi, lihat di kanannya. Kalau pakai laptop, kalian lebih mudah ya. Bisa langsung lihat di sini. Kalau ini kan ada mata ya, klik saja langsung muncul. Pengertiannya, nama-nama, kitab Al-Quran, perbedaannya, hikmahnya, ini ringkasannya, ini ringkasan itu berupa filenya, bisa di-download. Ya, tidak terlihat di sini. Ya. Ini sudah materinya, ini ada videonya, ya. Langsung bisa dibaca di sini. Ya. Kalau mau langsung ke ruang kolaborasi, klik kanan. Ya, kalau mau kembali ke mulai diri sendiri, ke klik kiri. Ini kita sudah dirancang sebaik mungkin agar kalian bisa menjelajahi learning materi pembelajaran dengan sebaik mungkin. Oke, tadi siapa yang bertanya tadi ya? Bisa dimengerti? Baru banyak baru yang Tugas hari ini apa, Pak? Kenapa? Kerjakan apa yang ada di situ, ya. Apakah di kolaborasi? Kalau kalian belum mengerjakan di kolaborasi, ruang kolaborasi, tulis di situ karena nama-nama kalian yang bertanya dan lain sebagainya adalah nanti ada nilainya, ya. Kemudian kerjakan refleksi terbimbing. Ya, kerjakan demonstrasi kontekstual, tapi nanti ini belum Bapak set ya, set waktunya ya. Dan nanti percobaannya berapa kali. Silahkan kalian mau mengerjakan yang mana aja dulu. Boleh. Yang penting ya, yang penting pada tanggal 24 sudah selesai semua. Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Kalian boleh mengerjakan yang mana saja dulu. Yang penting pada tanggal 24, ini sudah ada tulisan di atasnya. Saya sengaja memang biar panduannya gampang, kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada panduannya di sini. Biar tanggal 24 berarti kita sudah konfirmasi lagi. Jadi nanti tanggal 24 kita konfirmasi di virtual ya. Kita cek satu-satu yang sudah selesai, yang belum selesai ya. Ini nanti saya cek satu-satu. Kelas 8A sampai 8C. Oke, Assalamualaikum. Kelas 8C sudah masuk? Kelas 8 sudah ada yang masuk? Udah. Saya kelas 8C, Pak. Siapa? Kemana anunya nih? Munculkan wajahnya. Munculkan wajahnya, ya. Lu rambutnya kok panjang nih? Coba dipotong rambutnya, lo ganteng. Mana lagi? 8C, mana lagi? Satu orang? Saya, Pak. Siapa? Oke, saya cek ya. Albi. Albi kelas 8? Aldi kelas 8 apa? Aldi kelas 8 apa? Halo? Aldi. Aldi kelas 8 apa? Iya, Pak. Aldi kelas 8 apa? C. Kelas 8C, Pak. C. Amelia. Amelia Epaningrum, wajahnya dibuka. Bapak pengen lihat kelas 8 apa? Amelia. 8B, Pak. 8B, Pak. Loh. Ya, Amelia. Terus Andi Ahmadu tadi sudah ya. Azril sudah. Dia sudah. Dimas Eka sudah. Elsa Karina nih, Elsa Karina yang kelas 8 berapa? 8B, Pak. Elsa? 8B. Elsa kelas 8B. Ada Elsie ya, kelas 8E. Paris? Ya.
Faris kelas 8 apa? 8B, Pak. 8B, jadi lengkap ya. Feby, kelas 8 apa? Feby kelas 8 apa? 8A. 8A. Iqbal, kok Iqbal Nasution? Ada namanya Iqbal Nasution. Halo Iqbal, wajahnya? Kok Nasution? Nama baru ya? Loh, kok namanya Nasution, Bal? Surabaya. Irfan. 8A, Pak. 8A. Kayla. 8A ya tadi ya? Iya, 8A. Muhammad Evan kelas 8A. Zaki 8A. Rehan 8A. Salsa. Salsa kelas 8 berapa? 8C. 8C. Iya. Tegar. 8B, Pak. 8. 8B. Ini lengkap aja. Zulfa Hamdan. 8A, Pak. 8 apa? 8A. Ya, yang baru hadir tadi siapa ini? Tang. Yang baru hadir siapa ini tadi? Tang, ini Begawan. kelas Begawan kelas 8 berapa? 8? 8C. 8C. Nggak ada yang baru datang lagi? Matiin kameranya. Siapa ini yang baru datang? Semuanya mati. Loh, Sebutkan namanya. Pak Sukram. Sebutkan namanya. Siapa ini kotak walet? Siapa ya? Siapa yang baru datang? Iya, guru agama. Halo, assalamualaikum. Yang baru datang siapa tadi? Yang baru Bapak terima. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan ya, Reza. Reza kelas berapa? Reza kelas 8 apa? 8C, Ini kegiatan ini Bapak rekam ya. Kelas Kelas? 8C. 8C, oke. Reza Salsa. Sudah tadi ya. Oke. Halo Julianto. Baru masuk Julianto. Udah semua. Ya. Julianto baru masuk. Pak, hadir. Oke. Oh ya. Materinya dan caranya sudah Bapak jelaskan ya. Jadi nanti tidak ada lagi japri-japri di WA. Pertanyaan dan kegiatan bisa langsung dibuka di e-learning, bisa melalui grup jika di e-learning sedang tidak aktif ya. Silvia Mega kelas 8 apa? Cek. Ya. Rehan Pratama yang Rehan Pratama ini kelas 8B atau 8C? Rehan Pratama yang kelas berapa? 8 apa nak? Yang namanya Rehan ada 5. Kelas Rehan 8B, Pak. Pratama 8B ya? Iya. Ya, yang namanya Rehan itu ada 5 orang ya. Tadi Bohong. sudah Bapak jelaskan sedemikian rupa berkaitan bagaimana cara mengerjakan kegiatan di e-learning ya. Kemudian nanti konfirmasinya di ruang ini meeting ya. Jadi saya ulang lagi sekali lagi. Materi ini deadline-nya sampai tanggal 24. Tapi pada tanggal 24 itu kita sudah pertemuan di jam ya tengah-tengah 10 lah ya, kalau enggak jam 10. Ini tadi terlalu pagi karena ada materi yang lain sedang Google. Ya. Saya akan ngecek satu persatu kegiatannya dari mulai mulai dari diri sendiri sampai aksi nyata harus sudah selesai semua. Tadi sudah Bapak jelaskan sebaik-baiknya. Kalau berkaitan dengan materi, ya, pendalaman silakan di buku. Tapi materi untuk bab ini ada di eksplorasi konsep. Kalian baca semuanya. Ya, ada juga di dalamnya sudah video
untuk menambah penjelasannya, ya. Baru nanti selesaikan. Kapan saja kalian selesaikan. Hari ini apa yang harus dikerjakan? Kerjakan mana aja dulu, silahkan. Yang penting di situ sudah ada waktunya bisa mengerjakannya, ya. Nah, kalau belum, nanti Bapak setelah ini Bapak set kembali biar kalian bisa mengerjakan, ya. Bapak tidak akan batasi waktunya berkaitan dengan berapa kali percobaannya, sebanyak-banyaknya atau sebanyaknya yang nilai yang paling yang Bapak ambil adalah nilai yang tertinggi. Harapan Bapak itu nilai minimal adalah 95, ya. Ya. Jadi Bapak mengharapkan nilainya adalah 95. Begitu ya, paham? Halo? Paham? Pak. Jadi pahami? Paham, Pak. Jadi pahami? Paham, Paham, Pak. Pak. Ya, kalau sudah dapat dipahami, atau ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup ya? Nggak Tidak, ada. Pak. Bagaimana Kayla mau bertanya? Gak ada, Pak. Kayla mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Ya, Febi mau bertanya, Febi? Kalau mau bertanya silahkan langsung klik melambaikan tangan gitu ya, biar kelihatan. Klik melambaikan tangan akan kelihatan. Saya tunggu beberapa detik, kalau tidak saya tutup. Wah, baru ada yang masuk. Aduh, Alif, dari mana kamu Alif? Baru bisa masuk kan sinyalnya? Ya, rencananya kita sampai jam 10, tapi kita tidak harus sampai jam 10. Karena Bapak sudah jelaskan sedemikian rupa. Alif, silakan bergabung. Cek. Tapi pertemuan kita di ruang virtual akan Bapak akhiri. Sementara nanti pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya bisa langsung di ruang kolaborasi untuk menanyakan dan menyampaikan gagasan atau idenya ya. Kemudian nanti mengerjakan refleksi, mengerjakan demonstrasi konseptual, kemudian mengelaborasi pemahamannya, kemudian kerjakan koneksi antar materi. Ya, saya ulangi lagi ya yang berdatang. Koneksi antar materi ini tidak ada sangkut pautnya dengan benar salah, tetapi berkaitan dengan scoring saja ya. Scoring ya, nanti ada hasilnya kelihatan sekali setelah pembelajaran, ada grafiknya ya. Bagaimana sikap kalian ya, termasuk ada di dalam refleksi terbimbing ini ya. Kemudian aksi nyata. Tadi ada pertanyaan, saya ulang lagi ya jawabannya. Mana tugas hari ini? Tugas hari ini adalah melanjutkan beberapa tugas yang belum dilakukan pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu belum mulai dari diri sendiri, kalian mulai dari diri sendiri, buka semuanya apa yang harus dilakukan. Ya. Jika tidak paham, maka bertanya di grup WA. Ya. Atau nanti bisa bertanya di ruang kolaborasi, jika lihat di teman-teman kalian aktif di e-learning-nya. Oke. Kalau sudah, sharingnya, share presentasinya Bapak tutup dan akan Bapak akhiri pertemuan ruang virtual kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta sebelum diakhiri ada yang mau komentar, satu komentar saja untuk mengambil kesimpulan. Kayla, bagaimana Kayla? Halo Kayla. Silakan Ya. Kayla berkomentar. Silakan berkomentar. Bagaimana pendapatmu? Ya, silakan berkomentar Kayla. Sampaikan pendapat Kayla Cantik. di pertemuan hari ini untuk merefleksikan atau pertemuan pada virtual kali ini. Belum, Bapak tutup. Silakan. Oke. Kok keluar lagi wajahnya? Kamu mau bertanya apa Oke, enggak? yang lain. Siapa ya?
Ayo, siapa si Tegar? Silakan Tegar. Bisa menyimpulkan? Tidak, Pak. Tegar bisa menyimpulkan? Tidak. Enggak bisa, Pak. Oh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Siapa yang mau menyimpulkan? Rehan dulu, Pak. Ya, atau Kayla, silakan Kayla. Ditunggu Kayla. Aku Ger. Keras ya. Satu statement, ya. Satu paragraf, satu kalimat berkaitan dengan pertemuan kali ini. Silakan. 1, 2, 3, siapa? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Rehan. Ya, Tegar juga. Wajahnya dibuka lah. Ayo. Oke, kalau tidak ada, jadi kita sudah belajar tentang mencintai Al-Quran dan iman kepada kitab-kitab lainnya. Ya. Tentu Bapak harapkan kalian semua bisa belajar dengan sebaik-baiknya, mencintainya Al-Quran dengan membaca lebih baik lagi, memahami, menghafalkan, dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak, mantap.